Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan PPT tentang Design of Radional Therapy. Oke, mungkin langsung saja pada penjelasannya, yaitu saat ini merupakan pengantar topik yang diadaptasi dari buku Classic Operation Research, kasus yang digunakan untuk memahami penerapan metode program linear atau bisa disebut dengan linear programming dalam konteks medis, yaitu perancangan terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Next. Oke, untuk slide keduanya yaitu berisi tentang Mary didiagnosis mengidap kanker stadium lanjut dengan tumor besar di area kandung kemih. Ia akan menerima terapi radiasi intensif. Dalam terapi ini, sinar radiasi diarahkan ke tubuh pasien untuk menghancurkan sel kanker. Namun, sebagai radiasi juga mengenai jaringan sehat. Nah, untuk penjelasannya, masalah utama dalam terapi radiasi adalah menentukan kombinasi dan intensitas sinar radiasi yang optimal. Cukup kuat untuk membunuh sel kanker, tetapi tidak berlebihan agar tidak merusak jaringan sehat juga. Inilah konteks nyata di mana metode optimisasi matematika diterapkan untuk keputusan medis. Oke, untuk next slide ketiga yang berisi tentang tujuan dari desain terapi radiasi adalah memilih kombinasi sinar dan intensitas masing-masing agar didistribusi dosis terbaik dapat dicapai. Setelah desain dibuat, terapi diberikan dalam selama beberapa minggu. Untuk penjelasannya, langkah ini menekankan peran model matematika untuk membantu dokter merancang dosis optimal. Dengan metode linear programming, kita dapat menentukan beberapa banyak intensitas radiasi dari setiap arah sinar untuk mencapai efek terapeutik maksimum. Next slide-nya. Slide keempat berisi tentang minimum Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 dengan pembatasan sebagai berikut. Nah, untuk penjelasannya, X1 dosis pada titik masuk sinar 1 dalam kilorads, dan X2-nya dosis pada titik maksimum sinar 2 dalam kilorads juga. Untuk selanjutnya, tujuan fungsi objektif dalam meminimalkan total dosis yang diserap oleh jaringan sehat. Kendala pertama mewakili batas maksimum dosis aman untuk jaringan sehat. Yang terakhir, kendala kedua dan ketiga menggambarkan kebutuhan dosis untuk menghancurkan tumor. Next, selanjutnya, minimum Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0 X3 dan plus 0 X4. Dengan X1, X2, X3, X4 lebih besar daripada 0, bentuk standar adalah penyederhanaan agar semua kendala ditulis dalam bentuk persamaan. Variabel X3 disebut slang variabel untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Dan variabel X4 disebut surplus variabel untuk mengubah pertidaksamaan juga menjadi persamaan. Langkah ini adalah tahap awal sebelum diterapkan metode simplex. Untuk next slide yang keenam, yaitu bentuk kanonik. Setnya sama dengan slide-slide sebelumnya. Yang membedakan ada MX5 dan MX6 dengan X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 lebih besar daripada 0. Di sini ditambahkan
artificial variable X5 dan X6 agar semua kendala dapat dimulai dengan solusi dasar awal yang layak. Koefisien M dalam bilangan besar untuk memastikan bahwa solusi optimal menghilangkan variabel buatan dari basis metode Big M. Next slide yang berisi tentang hasil literasi dan solusi akhir. Setelah dilakukan perhitungan dengan metode simplex diperoleh X1-nya adalah 12, X2-nya 0, Z-nya yaitu 4,8. Sinar pertama digunakan penuh 12 kilorads. Sinar kedua tidak digunakan, yang berarti 0 kilorads. Berikutnya, dosis yang diserap jaringan sehat adalah 4,8 kilorads, merupakan hasil minimum sesuai batas keamanan. Metode berhasil menemukan kombinasi optimal untuk terapi radiasi. Nah, untuk slide yang ke-8, kesimpulannya yaitu dosis optimal BIM 1:12 kilohertz dan 2:0 kilohertz. Total dosis terserap jaringan sehat yaitu 4,8 kilohertz. Yang berarti dengan pemodelan matematis keputusan medis kompleks dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas terapi. Kasus ini menunjukkan bahwa operation research tidak hanya untuk di industri dan ekonomi, tetapi juga beberapa penting dalam bidang kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.